241 Keterampilan Magis. Nama, Sistem Terkuat Penulis, Xin Feng. Plus mematikan mengatur ulang. Bab 241, Keterampilan Magis. Penerjemah, Lem Editor, Hites. Lin Fan menatap dengan perhatian penuh. Ciki, kau adalah burung kecil yang ganas di hati Yuhthruli. Panggilanmu bukanlah untuk bersikap manis dan mencari perhatian. Panggilan sejatimu adalah menjadi raja yang ganas dan mendominasi dari semua binatang buas seperti dirimu. Jangan mengecewakan Yuhthruli. Lin Fan sama sekali tidak khawatir tentang keselamatan Ciki. Lagi pula, jika keturunan binatang kuno dibunuh oleh binatang buas biasa, tidak akan ada harapan tersisa bagi dunia ini. Ciki berjuang dengan panik di udara sementara kaki perkasa dari Snarling Bear tampak seperti malapetaka yang akan mengubah Ciki menjadi panekuk. CUCK. Rahang Lin Fan ternganga. Ciki yang membatu mengalami perubahan pada saat ini. Tubuhnya yang tidak berbulu mulai bersinar merah terang. Tapi bukan api yang menutupinya, tetapi bentuk energi yang tidak diketahui. Meskipun tampak mirip dengan api, Lin Fan tahu dan bisa merasakan bahwa itu adalah hal yang sama sekali berbeda. Dan hal yang membuat Lin Fan sangat terkejut adalah bahwa di dalam cahaya merah itu, tampaknya ada seekor naga yang melolong. Namun dalam sekejap, naga itu juga menghilang. Dari Ciki, cahaya merah itu melebar selebar 10 kaki dan meledak keluar, mengurung seluruh tubuh beruang penggerutu itu. Apa yang sebenarnya terjadi? Lin Fan menatap semuanya dengan tercengang. Kemana Ciki pergi? Boom! Tubuh besar beruang penggerutu itu jatuh dengan kepala menghadap ke lantai tanpa satu pun luka di tubuhnya. Ding! Selamat karena telah mengalahkan binatang surgawi tingkat rendah. Ding! Poin pengalaman plus 2 juta. Ding! Selamat karena telah memperoleh sepasang cakar beruang. Ding! Selamat karena telah memperoleh 1 tetes darah esensi beruang penggerutu. Lin Fan masih berdiri di tempatnya dengan tak percaya. Hanya itu. Beruang penggerutu itu jatuh begitu saja. Dan dialah yang menerima poin pengalaman. Bagaimana dengan Ciki? Lin Fan tersadar dari pingsannya dan mencari Ciki dengan tergesa-gesa. Astaga, serangan Ciki itu sangat kuat. Kakak-kako, serangkaian teriakan terdengar dari kejauhan. Lin Fan menghela napas lega dan tersenyum. Ciki baik-baik saja. Sebuah benjolan kecil muncul di tanah seolah-olah ada sesuatu yang menggalinya. Dan dari sana muncul kepala ayam kecil. Ketika Ciki keluar dari tanah, dia masih menundukkan kepalanya dan gemetar tak terkendali. Perlahan-lahan memiringkan kepalanya, dia melihat tubuh beruang penggerutu yang besar itu yang roboh. Saat Ciki melihat ini, matanya bersinar terang. Ciki berlari kencang. Ia berlari kencang dan melompat ke kepala si beruang penggerek. Mengangkat kepalanya ke udara, mengangkat kedua sayapnya, ia berteriak penuh kemenangan seolah-olah ia berada di puncak dunia. Ini adalah teriakan perang. Ia memberitahu dunia siapa ayam terbaik di antara mereka semua. Bravo Ciki, bravo. Lin Fan mulai bertepuk tangan pelan. Ciki melompat turun dari kepala si beruang penggerek dan kaki demi kaki, perlahan melangkah ke arah Lin Fan, kepalanya terangkat tinggi dengan bangga. Datang di hadapan Lin Fan, ia berkokok dengan bangga sekali lagi. Kak, kepalamu, kembali ke dalam dan berbaring. Melihat ekspresi sombong Ciki, Lin Fan tidak bisa menahan diri untuk tidak menamparnya dan melemparkannya kembali ke tempat penyimpanannya sekali lagi. Astaga, ia tidak tahu Ciki meniru siapa sehingga menjadi begitu sombong dan angkuh di usia yang begitu muda. Apakah Ciki tidak tahu bahwa surga akan menghukum mereka yang terlalu sombong? Sepertinya dia harus menangani Ciki dengan benar mulai sekarang. Namun, penilaian Lin Fan terhadap Ciki benar. Segalanya mungkin tidak sesederhana yang dia kira. Ibu Phoenix-nya itu pasti telah kawin silang dengan binatang lain. Kalau tidak, bagaimana mungkin Ciki memiliki kekuatan magis selain dari burung Phoenix? Namun, yang tidak dipahami Lin Fan adalah bahwa Phoenix adalah binatang suci dan murni. Oleh karena itu, ia pasti tidak akan kawin dengan binatang lain. Mungkinkah Ibu Ciki telah melalui masa lalu yang tragis dan gelap? Memikirkan kembali tangan raksasa dari pusaran hitam di neraka berapi-api, Lin Fan tidak bisa menahan diri untuk tidak bergidik. Mungkinkah itu kombinasi manusia dan binatang? Astaga, astaga, astaga. Orang dari pusaran hitam itu memang makhluk yang kuat. Tidak disangka bahwa ia akan memiliki nafsu makan yang begitu besar. Lin Fan mengangkat bahu dan menyapu jubahnya,
melemparkan semua barang dari beruang penggerutu ke dalam penyimpanannya. Sepertinya harus ada perubahan pada jalur perkembangan dari sini. Meskipun kekuatan Ciki belum sekuat itu, menjadi makhluk surgawi tingkat rendah sejak lahir masih merupakan sesuatu yang secara praktis mustahil di dunia binatang. Dia bertanya-tanya kapan Ciki akhirnya akan tumbuh dewasa. Bukankah dia akan keterlaluan pada saat dia mencapai keadaan dewasa yang matang? Lin Fan terus berjalan maju. Bagaimanapun, tujuan akhir yang ingin dia tuju adalah Laut Setan Mati. Sepanjang jalan, dia telah membunuh cukup banyak binatang buas dan mengumpulkan cukup banyak darah esensi. Setelah semalam, Lin Fan menemukan sebuah lubang di pohon. Duduk bersila di dalamnya, dia mulai memasuki keadaan kultivasi sambil menelan semua darah esensi. Ding, poin pengalaman laut darah plus 100. Ding, poin pengalaman laut darah plus 300. Darah esensi beruang menggeram memberikan poin pengalaman terbanyak, 300 penuh. Ding, selamat telah menaikkan level laut darah. Ding, laut darah. Level 2, 150/100.000. Lin Fan bisa merasakan darah di dalam tubuhnya bergejolak dengan cepat. Seolah-olah energi sejati dari surga dan bumi telah ditransfusikan dalam dirinya, memelihara setiap tetes darah di tubuhnya. Faktanya, Lin Fan bahkan bisa merasakan kemampuan bertahan. Tubuh iblis abadi terus meningkat karenanya. Darah adalah sumber tubuh manusia. Dan dari penampilannya, laut darah adalah keterampilan yang dapat mengolah kekuatan darah seseorang. Lin Fan mengeluarkan kapak abadinya dan membuat sayatan lembut di ujung jarinya. Kapak abadi adalah senjata legendaris. Oleh karena itu, baginya untuk memotong bahkan, tubuh iblis abadinya adalah tugas yang mudah. Dan Lin Fan telah menginginkannya, sehingga dia dapat memverifikasi kekuatan laut darah. Level 1 hanyalah permulaan, yang memungkinkan darah seseorang untuk direvitalisasi. Sekarang setelah dia mencapai level 2, dia harus melihat efek ajaib seperti apa yang akan terjadi. Di bawah tatapan tajam Lin Fan, luka yang terbuka itu mulai beregenerasi dengan cepat. Meskipun rasa sakitnya masih ada, karena darah yang mengalir keluar membasahi luka di dalamnya, kekuatan nutrisinya juga mulai menyembuhkannya kembali. Lin Fan terkekeh. Orang-orang yang dilatih dalam Blood Sea begitu intens sehingga bau darah selalu mengelilingi mereka seharusnya menggunakan esensi darah manusia untuk diri mereka sendiri. Sekarang setelah dia menggunakan esensi darah binatang buas, ditambah dengan bantuan sistem, setiap tetesnya diserap dalam keterampilan Blood Sea tanpa ada sedikit pun yang diserap tubuhnya. Itulah sebabnya dia tidak menderita efek samping seperti aura darah yang mengelilinginya. Lin Fan kemudian duduk dan terus bergerak maju. Meskipun Blood Sea hanyalah keterampilan tingkat surga rendah, Lin Fan memiliki kemampuan untuk menaikkan levelnya tanpa batas. Dia yakin bahwa dia bisa melatih Blood Sea ke tingkat yang belum pernah dilihat dunia ini. Dalam perjalanannya, banyak binatang buas menjadi mangsanya. Lagi pula, bagi binatang-binatang yang kecerdasannya rendah ini, seorang pria yang berani muncul di wilayah mereka tanpa bawa aura hanyalah makanan gratis. Atau begitulah yang mereka pikirkan bab 242, turunnya kehadiran ilahi. Penerjemah, Lem Editor, Hites. Greenridge County adalah negara yang penduduknya mencapai puluhan juta jiwa. Namun, tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan negara besar seperti dinasti Qinsen, yang jumlah penduduknya mencapai miliaran jiwa. Tidak ada istana kerajaan di sini, hanya seorang kepala daerah, seorang pemimpin yang akan melindungi kepentingan rakyat di sini. Greenridge County terletak ribuan mil jauhnya dari dinasti Qinsen, di tempat yang tidak nyaman. Meskipun ada banyak sumber daya yang tersedia di sini, sumber daya tersebut juga rentan terhadap banyak risiko tersembunyi. Di sebelah kiri negara itu terdapat sungai torrential, dan di sebelah kanan, daerah berbahaya. Greenridge County yang biasanya tenang dan damai menjadi hiruk-pikuk hari ini. Di jalan-jalan itu, penduduk bergegas menyimpan dan mengemasi barang-barang mereka sementara jalan-jalan dipenuhi oleh penjaga bersenjata. Mereka semua memegang senjata, sementara wajah mereka yang serius juga menunjukkan ekspresi khawatir. Ini bukan invasi, juga bukan karena bencana alam. Ini adalah Beast Stampede yang terjadi setiap 10 tahun. Greenridge County telah ada selama ratusan tahun. Meskipun penduduk yang tinggal di sana secara alami memiliki cara untuk bertahan melawan binatang buas, keadaan kali ini berbeda. Tuan, penduduk mengungsi dengan sangat lambat. Kita mungkin tidak akan tiba tepat waktu.
Seorang penjaga yang berjaga di atas tembok sekeliling berkomentar dengan khawatir. Penjaga ini berada pada kultivasi penuh prasurgawi. Tanpa bimbingan sistem atau bantuan apapun, bagi seorang warga biasa untuk mencapai basis kultivasi seperti itu cukup baik. Bagaimanapun, yang bisa ia andalkan hanyalah dirinya sendiri. Kita harus memastikan keselamatan penduduk ini. Di samping penjaga itu berdiri seorang pria parubaya yang tampak tegas. Pria ini adalah kepala daerah. Perisurgawi tingkat bawah. Tuan, bawahan Anda di sini tidak mengerti. Kapan bala bantuan dari sekte-sekte besar tiba? Petugas Xiao Lai bertanya. Mereka sudah tiba. Mata kepala daerah dipenuhi dengan ketidakberdayaan. Mereka di sini. Itu bagus. Kita memiliki peluang besar untuk bertahan melawan serbuan binatang buas ini. Wajah Xiao Lai dipenuhi dengan harapan. Xiao Lai, kita mungkin tidak dapat mempertahankan Kabupaten Green Ridge. Kau harus pergi bersama penduduk lainnya. Aku akan tinggal di sini dan mempertahankannya sampai akhir bersama petugas lainnya. Kata kepala daerah Xiao Lihai. Wajah Xiao Lai berubah. Ia dapat merasakan ada sesuatu yang salah. Ia telah bersama kepala daerah selama puluhan tahun. Dari nada suaranya, Xiao Lai dapat merasakan ada rasa pasrah di dalamnya. Seolah-olah kepala daerah telah menerima kematian yang akan datang. Kepala daerah, ini, Xiao Lihai melambaikan tangannya dengan acuh, memperlihatkan wajah ironi yang kejam. Ketika anggota sekte itu mengetahui bahwa penyerbuan binatang buas kali ini berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, mereka bergegas kembali ke sekte mereka, melindungi hidup mereka sendiri. Bagaimana mungkin, kepala daerah, apakah mereka tidak memiliki orang yang kuat di antara mereka? Xiao Lai berteriak kaget. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa mereka akan repot-repot melindungi manusia biasa seperti kita? Setiap kali penyerbuan binatang buas terjadi, para murid yang datang semuanya biasa-biasa saja dan rata-rata. Sekarang binatang buas akan melepaskan amukan pada kita, itu bukan sesuatu yang dapat ditangani oleh para murid itu. Jadi, mereka semua bergegas kembali demi keselamatan mereka sendiri. Adapun orang-orang kuat di dalam sekte, mereka tidak peduli tentang ini. Xiao Lihai berkata sambil mengejek dirinya sendiri. Ini adalah takdir mereka. Mereka tidak tahu mengapa, tetapi penyerbuan binatang buas semakin kuat selama bertahun-tahun. Dan saat itu, ledakan keras terdengar dari kejauhan. Bumi berguncang, dan langit berubah warna. Semua penduduk yang dievakuasi itu mengeluarkan ekspresi khawatir. Serbuan, binatang buas datang. Serbuan datang. Yang di depan, cepatlah. Pergi. Kalian, di sini. Kawal penduduk ini keluar melalui gerbang selatan. Mundurlah jika jalannya banjir. Xiao Lai memerintahkan seorang prajurit di sampingnya dengan tegas. Baik, Tuan, kepala daerah. Kami milik daerah ini. Jika daerah ini hidup, kami hidup. Dan kami mati saat daerah ini mati. Xiao Lai berkata dengan tegas. Baiklah, baiklah. Semua orang siapkan anak panah api kalian. Waspadalah terhadap serangan udara. Xiao Lihai memerintah dengan tenang. Meskipun dia tidak memiliki keyakinan penuh untuk menahan serangan serbuan binatang buas itu, dia akan tetap bertarung sampai mati. Jika dia dapat memastikan keselamatan semua penduduk, maka semua itu akan sepadan. Melihat badai pasir yang mengamuk yang diciptakan oleh binatang buas yang mengamuk, para prajurit yang berjaga di tembok berdiri dengan kokoh dan tegas. Saudara-saudara, perhatian, meskipun bajingan-bajingan ini kuat, persatuan adalah kekuatan. Bersama-sama, tidak ada kemenangan yang tidak bisa kita raih. Xiao Lihai bangkit, tidak ada kemenangan yang tidak bisa kita raih. Para prajurit berseru serempak. Binatang-binatang itu berlari kencang dari kejauhan. Tidak seorang pun tahu bagaimana penyerbuan binatang itu terbentuk atau tercipta. Namun satu hal yang diketahui semua orang adalah bahwa selama ada pemukiman manusia, penyerbuan ini akan terbentuk untuk menyerang. Seolah-olah mereka bertekad untuk memusnahkan semua manusia. Lebih jauh lagi, tampaknya ada otoritas yang lebih tinggi yang memerintahkan mereka. Misalnya, Green Ridge County adalah tempat yang kecil. Oleh karena itu, serbuan binatang buas yang datang semuanya kecil. Namun, seiring berjalannya waktu, serbuan itu semakin banyak jumlahnya. Seolah-olah mereka memiliki dendam pribadi terhadap Green Ridge County, dan mereka tidak akan berhenti sampai daerah itu hancur total. Kebakaran. Xiao Lihai yang mengamati situasi itu dengan saksama memberi perintah. PSS,
Langit dipenuhi api saat anak panah beterbangan seperti selimut menuju serbuan binatang buas itu. Ding, ding, ketika hujan anak panah mengenai binatang buas itu, suara bersih dan tajam dari anak panah yang mengenai baju zirah bergema di udara. Namun, tidak ada kerusakan sama sekali pada kulit mereka yang tebal. Namun, setiap anak panah itu terbakar dengan api, sehingga menelan daratan dalam lautan api. Beberapa binatang buas dengan basis kultivasi yang lebih rendah mulai melolong kesakitan karena amukan api. Namun mereka yang memiliki basis kultivasi yang lebih tinggi mengabaikan api itu sepenuhnya dan terus mengamuk. Perhatikan langit. Saat itu, sejumlah besar bayangan menutupi langit saat binatang buas terbang ke arah mereka. Seiring berjalannya waktu, pertahanan terhadap binatang buas ini telah mencapai puncaknya. Saat itu, prajurit yang bertugas mengawal penduduk keluar berlari kembali dengan panik. Tuan, keadaan tidak berjalan baik. Sungai Torrential juga dipenuhi binatang buas, dan mereka telah menghancurkan kapal-kapal kita. Apa? Xiao Lihai berbalik dengan kaget setelah memenggal kepala seekor binatang elang. Dia dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Wajahnya kemudian berubah muram. Itu saja. Ini dia. Kita tamat. Penduduk di daerah yang dikelilingi oleh binatang buas itu menangis, meratap, dan berdoa. Dalam menghadapi kematian, semua orang telah kehilangan akal dan kemauan mereka. Para pedagang yang lebih kaya itu juga duduk di atas harta karun dan barang berharga mereka, menangis tak berdaya. Kepala daerah, lihat ke sana. Saat itu, Xiao Lai menunjuk ke kejauhan dan berteriak. Binatang-binatang itu menyingkir untuk memberi jalan bagi jalan di antara mereka. Seekor binatang buas berwujud manusia melangkah masuk. Binatang itu seperti iblis api, setinggi tembok daerah itu. 8 ekor berapi menari-nari di belakangnya sementara mata merahnya dipenuhi api yang menyala-nyala. Raung, binatang buas humanoid itu meraung dengan murka. Ledakan sonik itu begitu kuat sehingga semua prajurit di tembok itu berlutut sambil menutupi telinga mereka karena kesakitan dan menggeliat. Melihat pemandangan di hadapannya, Xiao Lihai menyerah pada setiap helai harapan. Binatang buas ini bukanlah sesuatu yang bisa mereka hadapi. Situasi ini telah jauh melampaui harapannya sepenuhnya. Berdasarkan catatan penyerbuan binatang buas selama beberapa ratus tahun terakhir, binatang terkuat yang pernah muncul berada di basis kultivasi periselestial. Namun dari aura binatang buas ini, orang bisa tahu bahwa ia jauh melampaui itu. Mungkinkah ia adalah makhluk surgawi yang lebih rendah seperti makhluk-makhluk saleh di sekte-sekte itu? Tubuh Xiao Lihai gemetar saat melihat binatang buas ini dan berbalik untuk melihat para penghuninya yang meratap, mencengkeram tinjunya erat-erat dengan marah. Ledakan, ledakan, dengan setiap langkah yang diambil binatang buas itu, bumi bergetar dan hati semua orang bergetar. Gigi-giginya yang tajam berkilau terang di bawah silau matahari, membuat semua orang kedinginan sampai ke tulang. Kepala daerah, kami telah mencoba yang terbaik, tubuh Xiao Lai dipenuhi luka. Ia telah lolos dari pintu kematian berkali-kali, dan kali ini, akhirnya ia yang kalah. Namun hati Xiao Lai dipenuhi dengan kemarahan. Mengapa sekte-sekte itu membiarkan mereka mati begitu saja? Hanya satu tuan saja dan itu akan cukup untuk memusnahkan binatang-binatang buas ini. Di antara miliaran orang di benua Dongling, Green County Ridge hanyalah setitik debu. Bahkan jika mereka menghilang, tidak seorang pun akan menyadarinya. Bagaimanapun, mereka hanyalah sekelompok manusia biasa. Tepat ketika semua orang telah kehilangan harapan, sebuah benda aneh terbang dari langit disertai dengan desahan. Hais! Terkejut, semua orang mengangkat kepala mereka ke langit yang tak terbatas itu. Melihat ke kejauhan, Xiao Lihai jelas menjadi emosional. Itu, ya Tuhan, Bab 243, Dunia Pedang. Penerjemah, Lem Editor, Hites. Lin Fan terbang di langit dan bergegas menuju Laut Setan Mati. Rencana awalnya adalah membantai monster sampai ke sana untuk meningkatkan laut darahnya. Namun, yang membuatnya bingung adalah kenyataan bahwa semua monster tampaknya telah lenyap sama sekali, hanya menyisakan sedikit di sana-sini. Lin Fan mengira mungkin karena kehadirannya yang luar biasa, monster-monster ini mengetahui tempat mereka dan bersembunyi. Namun saat itu, suara gemuruh keras terdengar di langit, dan kilatan merah melesat dari kejauhan, menutupi langit. Melihat ke sekeliling, Lin Fan tercengang. Itu adalah penyerbuan monster. Lin Fan tahu apa itu penyerbuan monster. Itu tertulis dalam catatan Sekte Kemuliaan.
Sejak munculnya dan terbentuknya setiap kekaisaran dan dinasti, akan ada penyerbuan monster setiap 10 tahun sekali. Alasan dibaliknya tidak diketahui semua orang. Namun, jumlah kekaisaran yang telah dihancurkan oleh serbuan binatang buas di benua Dongling saja mencapai ratusan, dan semua rakyatnya telah meninggal dengan mengenaskan. Namun, dibandingkan dengan benua Dongling yang sangat besar, itu masih merupakan insiden yang tidak berarti. Jadi, tidak ada yang terlalu mempermasalahkannya. Melihat ke sekeliling, Lin Fan mengerutkan kening. Ketika setiap kekaisaran menghadapi serbuan binatang buas, akan ada anggota dari sekte yang berbeda yang memberikan bantuan mereka. Mengapa daerah ini berjuang sendirian? Aneh, ini memang aneh. Dan saat itu, tangisan tragis penduduk bergema di langit bersama-sama ke telinga Lin Fan. Lin Fan agak ragu-ragu. Dia tidak yakin apakah dia bisa menghadapi sejumlah besar binatang buas. Terutama binatang humanoid berekor 8 yang diselimuti api dari kepala hingga kaki. Binatang buas itu sepertinya bukan sesuatu yang mudah untuk ditangani. Meskipun gigitan semut mungkin tidak berarti apa-apa bagi seekor gajah, jika gajah itu benar-benar dikelilingi oleh semut dari kepala hingga kaki, tidak ada jaminan bahwa ia bisa tetap hidup. Meskipun darah esensi semua binatang buas ini agak berguna bagi Lin Fan, dia tidak benar-benar harus mengambil risiko sebesar itu untuk itu. Binatang buas itu seperti gelombang pasang. Begitu dia melangkah masuk, dia pasti akan ditelan oleh mereka dalam hitungan detik. Lupakan saja, mari kita berpura-pura tidak melihatnya. Lin Fan telah bersiap untuk mengubah arahnya. Bagaimanapun, daerah kecil ini tidak ada hubungannya dengan dia. Tidak perlu baginya untuk mempertaruhkan nyawanya untuk mereka. Namun setelah menempuh jarak tertentu, Lin Fan melambat. Telinganya masih dipenuhi dengan tangisan tak berdaya dari para penduduk. Menggunakan penglihatan dewanya untuk menembus langit, dia melihat semua wajah tragis dan menyedihkan dari para penduduk ini. Tatapan mata penduduk yang putus asa, tatapan mata para prajurit yang teguh, Lin Fan melihat semuanya. Dikelilingi oleh pegunungan dan lautan, puluhan juta penduduk di sini akan kehilangan nyawa mereka begitu para monster menerobos, tanpa ada satu orang pun yang selamat. Lin Fan tidak dapat menahan diri untuk mengingat kenangan menyakitkan saat itu, hari ketika sekte Saint Devil telah dimusnahkan. Para senior dan junior broternya itu, saat mereka mendengar bahwa sekte Saint Devil sedang membutuhkan, mereka berdiri di sampingnya tanpa takut mati. Bukankah itu hal yang sama yang dilakukan para prajurit ini sekarang? Dan tatapan mata para penduduk yang suram itu, bukankah itu sama dengan akhir yang menyakitkan dari sekte Saint Devil? Betapa sia-sianya perjuangan mereka saat itu. Betapa tidak berdayanya mereka. Sialan, Lin Fan mengumpat pada dirinya sendiri. Dia kemudian mengeluarkan Ciki dari tempat penyimpanannya. Kakak, saat Ciki keluar, dia harus melakukan teriakan kebahagiaannya seperti biasa. Namun kali ini, sebelum dia bisa melanjutkan, Lin Fan menamparkan kepalanya. Baiklah, jangan main-main lagi, Ciki. Aku tahu kau tidak bodoh. Lihat situasi ini. Aku ingin menyelamatkan semua orang di sini. Kau ikut denganku. Ciki menghentikan tangisannya dan menatap Lin Fan dengan mata terbelalak. Ia kemudian melihat ke daerah itu sebelum berbalik ke arah serbuan binatang buas. Kukuk-kukuk. Ciki melompat ke bahu Lin Fan dan mengangkat satu sayapnya. Matanya dipenuhi dengan kebanggaan saat ia memiringkan kepalanya ke belakang dan berseru. Seolah-olah ia berkata, ayo kita pergi dan kalahkan mereka. Bagus sekali. Aku suka keberanianmu. Lin Fan terkekeh dan terbang mendekat. Namun, bahkan pada saat ini, Lin Fan tahu bahwa ia harus tampil dengan megah. Aktifkan, iblis langit tanpa wajah. Aktifkan, kehendak pedang. Aktifkan, pedang cakrawala. Aktifkan, hegemoni Raja Naga. Lin Fan terbang menuju amukan itu dengan segala yang dimilikinya. Iblis di belakangnya memancarkan aura hitam yang menakutkan. Pedang panjang yang muncul dari pedangnya berputar terus-menerus di sekitar Lin Fan dalam sebuah lingkaran, mengelilinginya. Kekuatan Lin Fan telah meningkat, dengan seekor naga emas terbang ke atas dan ke bawah di tubuhnya, memancarkan cahaya keemasan pada saat yang sama. Lihat, Tuhan, penduduk Greenridge County telah memperhatikan fenomena ini dan menunjuk ke langit. Harapan, itulah yang mereka lihat. Harapan, saat rute mereka keluar dari sungai hancur, mereka telah kehilangan setiap harapan. Tapi di sana sekali lagi, harapan. Tuan, apa itu? Aura surga begitu kuat sehingga meliputi seluruh langit.
Tubuh Xiaolai tidak bisa berhenti gemetar. Tapi dia tidak gemetar karena takut, dia gemetar karena kegembiraan. Apakah itu Tuhan? Bisik Xiao Lihai lembut. Sosok di dalamnya begitu cemerlang sehingga dia sama sekali tidak bisa mengenali ciri-ciri orang ini. Tepat saat itu, seekor naga meraung saat turun dari langit di bawah tatapan para penduduk yang terpesona ini. Tenggelam ke dalam kehampaan, naga itu menghilang bersama semua cahaya dan cahaya yang mengelilingi sosok itu. Dan akhirnya, pria di langit melangkah maju. Ah, itu Tuhan, itu benar-benar Tuhan. Ketika para penduduk fana melihat orang yang telah keluar dari kehampaan, mereka semua begitu tersentuh sehingga mereka berlutut ke tanah dan mulai bersujud. Mereka tahu tentang seniman bela diri, iya. Tetapi kapan lagi dalam hidup mereka akan bertemu dengan makhluk seperti dewa? Setan adalah nilai jual yang sempurna bagi Lin Fan. Kehadiran iblis ini saja sudah cukup untuk membuat hati semua orang takut. Pada saat yang sama, pedang panjang yang terwujud dari pedang itu tampaknya mampu merobek dan mengganggu langit dan bumi. Sangat mengesankan, ini adalah dewa dari surga. Lin Fan sangat senang dengan gayanya. Tidak hanya basis kultivasi dan keterampilan yang harus kuat, seseorang juga harus memiliki citra yang sangat luar biasa. Dan cara dia menjual citranya, dia berani mengatakan bahwa dia adalah nomor 1 di seluruh benua Dongling. Xiao Lihai bisa merasakan tubuhnya gemetar saat dia berlutut dan membungkuk, berteriak keras, "Oh, Tuan yang terhormat. Tolong selamatkan kami. Tolong selamatkan semua penduduk di daerah kami." Xiao Lihai bisa tahu bahwa pria ini adalah seorang seniman bela diri, dan orang yang sangat kuat dalam hal itu. Apakah daerah Greenridge dapat terus ada setelah hari ini akan bergantung pada kemauan tunggal pria dari langit ini. Xiao Lihai mengeluarkan setiap sedikit energi sejati yang dimilikinya dan meraung ke langit, meneriakkan ketulusannya. Semua penduduk yang putus asa melakukan hal yang sama, memohon sambil membungkuk, "Tuhan, tolong selamatkan kami. Tolong, selamatkan kami." ... SHING. Langit berubah warna, suara tajam menembus hati semua orang, seolah-olah itu berasal dari 9 surga. Pemandangan yang luar biasa muncul di depan mata mereka. Dari kehampaan, pedang panjang yang mengesankan mulai membelah. 1 hingga 2, 2 hingga 4, terbagi terus-menerus. Akhirnya, langit biru cerah dipenuhi dengan pedang panjang yang tak terhitung jumlahnya, menutupi langit seperti selimut. Mereka hanya melayang-layang dengan tenang dan damai. Setiap orang yang melihat pemandangan ini hanya bisa menonton dengan rahang menganga. Ini adalah dunia pedang. Para prajurit yang berjaga di atas tembok tiba-tiba menyadari bahwa pedang panjang di tangan mereka bergetar hebat. Akhirnya, pedang-pedang itu terlepas dari tangan mereka dan terbang menuju langit juga. "Tuan, ini. Xiaolai begitu tercengang hingga tidak tahu apa lagi yang bisa dikatakannya. VING. Tiba-tiba, seluruh Greenridge County mulai bergetar. Hingga ke setiap sudut terakhir. Daerah itu, semua pedang panjang yang tergeletak diam-diam atau disimpan semuanya berayun keluar dan terbang ke langit. Pada saat ini, Greenridge County benar-benar berubah menjadi dunia pedang. Semua orang hanya bisa menatap dengan takjub. 244 penghinaan terhadap seorang raja. Penerjemah, Lem Editor, Hites. Lin Fan terus terbang di langit, tatapannya terpaku ke depan. Kehendak pedang adalah keterampilan tingkat atas surga. Kekuatannya tidak ada duanya, itu praktis merupakan asal-usul pedang. Dilengkapi dengan pedang cakrawala, kekuatan yang dapat dihasilkan tidak terbatas. Dan yang membuat Lin Fan tercengang adalah kenyataan bahwa pedang cakrawalanya benar-benar memberikan tanda-tanda terobosan ke keadaan kedua. RAWR, binatang humanoid itu melengkungkan kepalanya ke belakang dan meraung ke langit. 8 ekor itu menari-nari dengan mengancam, seolah-olah sangat besar dengan kemunculan pria ini. Langit dipenuhi dengan pedang-pedang panjang yang dikemas rapat, bersinar terang di bawah sinar matahari. "Hancurkan!" Lin Fan dengan lembut melambaikan jarinya, saat aura di sekelilingnya mencapai klimaksnya yang meledak-ledak. Seluruh langit berdengung dengan getaran pedang panjang dan aura kehendak pedangnya. SHING. Serangkaian suara tajam, renyah, dan jernih merobek langit seolah-olah mereka bertekad untuk mencabik-cabik segalanya. Seperti hujan pedang, pedang-pedang itu jatuh ke binatang buas di bawah mereka, menutupi mereka seperti selimut.
Para prajurit yang berdiri di tembok daerah itu hanya terpaku pada pemandangan ini. Ini mungkin satu-satunya kesempatan bagi mereka untuk menyaksikan sesuatu seperti ini dalam hidup mereka. Ini lebih boros daripada apapun yang pernah mereka impikan. Ini adalah dunia pedang. SHING. SHING. Ding, selamat karena telah mengalahkan binatang buas tingkat atas prasurgawi. Ding, selamat karena telah mengalahkan binatang buas tingkat penuh prasurgawi. Ding, selamat karena telah mengalahkan binatang buas tingkat bawah prasurgawi. Pikiran Lin Fan hendak terkoyak oleh notifikasi yang berdering kencang dari sistem. Satu persatu, binatang buas itu jatuh, dan satu persatu, darah esensi keluar. Kecepatan peningkatan poin pengalamannya sangat menakutkan. Meskipun poin pengalaman dari binatang-binatang ini tidak banyak jumlahnya secara individu, dengan jumlah yang begitu banyak dari mereka yang dimusnahkan, poin pengalamannya juga meningkat. Pedang Will yang memenuhi udara tidak terbatas. Mengalir terus-menerus, tidak ada tanda-tanda akan berhenti dalam waktu dekat. Di tengah serbuan binatang buas, binatang humanoid itu melolong ke langit saat melihat pedang-pedang Will yang telah terwujud menjadi pedang panjang dan menghujaninya, mengeluarkan suara dentingan logam yang saling beradu. Adapun binatang-binatang dengan basis kultivasi yang lebih rendah, mereka berubah menjadi sarang lebah dalam sekejap oleh hujan pedang. Raung, binatang humanoid itu sangat marah sekarang. 8 ekornya melambai liar di udara, menepis pedang-pedang yang terbang ke arahnya. Kemudian, ia menancapkan kedua lengannya dalam-dalam ke tanah, merangkak. Menarik sebidang tanah yang besar, ia melemparkan seluruh bagian bumi itu ke arah Lin Fan. Melihat proyektil yang datang, Lin Fan tersenyum. Melambaikan jarinya, pedang kehendaknya yang tersegmentasi itu bergabung menjadi kekuatan besar dan segera menghancurkan sebidang tanah itu. Sistem telah berhenti memberikan pemberitahuan. Dari sini, Lin Fan mengerti bahwa binatang buas yang tersisa bukanlah yang bisa ia bunuh hanya dengan pedang kehendaknya. Xiao Lihai dan seluruh prajurit serta penduduk Kabupaten Green Ridge telah lama kehilangan rasa realitas mereka. Pemandangan di hadapan mereka ini bukanlah sesuatu yang seharusnya ada di dunia mereka. Sangat kuat. Bagi Xiao Lihai, itu bukan lagi kekuatan manusia. Dibandingkan dengannya, bahkan pengikut sekte akan terlihat seperti semut belaka. Lin Fan melambaikan tangannya, dan aura pedang kehendak yang menyelimuti langit menghilang dalam sekejap. Pertarungan yang sedang terjadi saat ini tidak memberi ruang bagi siapapun dari Green Ridge County untuk campur tangan. Di ambang kehancuran Green Ridge County, adalah keberuntungan besar bagi mereka untuk dapat bertemu dengan makhluk yang begitu saleh. 1 langkah, 2 langkah. Lin Fan melayang turun dengan lembut di depan binatang humanoid itu dan menatapnya. Dia mengerutkan kening. Kultivasi penuh surgawi rendah. Berdasarkan kekuatan mentah, tidak mungkin Lin Fan memiliki peluang melawannya. Namun berdasarkan kondisi tubuh fisik, Lin Fan mungkin bisa melawan. Bertengger di bahu Lin Fan, Ciki sedikit meringkuk saat melihat binatang raksasa ini. Dia telah tenang, menghentikan teriakan arogannya yang biasa. Ciki, aku akan meninggalkan yang lemah untukmu. Aku akan mengurus batu besar ini. Lin Fan menepuk kepala Ciki sebelum menurunkannya dari bahunya. Lin Fan kemudian menatap binatang humanoid itu tepat di matanya. Ikuti aku jika kau punya nyali. Lin Fan melengkungkan jarinya untuk memberi isyarat pada binatang itu sebelum terbang ke hutan di dekatnya. RAWR, binatang itu terbang ke langit dengan api yang meledak di sekitar tubuhnya, dan mengikuti jejak Lin Fan dari dekat. Ketua, ini, ekspresi Xiao Lai cemas. Meskipun makhluk suci itu telah membawa binatang humanoid itu bersamanya dan pergi, binatang buas lainnya masih ada di sekitar. Apa? Itu di sana. Xiao Lihai menunjuk ke kejauhan dengan bingung. Ciki berdiri di sana di hadapan binatang buas besar ini, gemetar tanpa henti karena takut. Kak.co. Dia berkokok dengan lembut. Gagak itu tidak lagi memiliki aura yang mengesankan dan mendominasi dan tampak agak lemah. Seolah-olah dia berkata, "Erem teman-teman, aku tidak akan berhenti, kalian jika kalian ingin pergi." Binatang-binatang peri celestial ini melengkungkan kepala mereka ke udara dan melolong. Saling memandang, mereka menuju ke Green Ridge County, mengabaikan Ciki sepenuhnya. Ketua, ini buruk. Binatang-binatang itu menuju ke sini. Xiao Lai panik sekarang. Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Mengapa makhluk dewa itu meninggalkan benda aneh ini? Ya, semuanya.
Masuki mode pertempuran sekali lagi. Xiao Lihai bangkit sekali lagi. Sekarang setelah makhluk dewa itu telah memikat binatang humanoid itu, mereka mungkin hanya bisa mengandalkan diri mereka sendiri untuk menghadapi binatang-binatang lainnya. Perkasa dan tak kenal takut, binatang-binatang itu melangkah maju satu persatu. Dengan setiap langkah yang mereka ambil, bumi bergetar bersama dengan hati semua orang. Bahkan tanpa binatang humanoid itu, pemandangan di hadapan mereka tidak kalah menakutkan sedikitpun. Saat binatang buas itu berjalan lewat, Chiki menegakkan tubuhnya dengan gugup, berdiri sangat diam, menjaga sayapnya di sisinya. Mata kecilnya yang seperti manik-manik itu berkedip karena takut saat paruhnya sedikit bergemeletuk. Di hadapan binatang buas raksasa ini, Chiki seperti kerikil kecil. Melewati Chiki, salah satu binatang raksasa itu mengangkat cakarnya dengan jijik. Mengetuk kepala mungil Chiki dengannya, ia menggeram mengejek sebelum terus maju. Binatang buas itu melangkah maju perlahan dan tidak tergesa-gesa. Chiki hanya bisa menundukkan kepalanya dan mengintip dari balik sayapnya yang tak berbulu. Kembali ke tembok daerah itu, para prajurit telah memulai serangan mereka sekali lagi. Namun di hadapan binatang buas, peri celestial ini, semuanya juga sia-sia. Ketua, tidak ada gunanya, melihat keadaan itu, hati Xiao Lihai tenggelam sekali lagi. Tubuh Xiao Lihai juga gemetar karena gugup. Hanya aura yang dipancarkan dari binatang buas ini saja sudah cukup untuk membuat manusia biasa ini tak berdaya. Sudah berakhir, sudah berakhir. Bahkan dengan bantuan makhluk dewa, ini adalah satu-satunya hal yang dapat mereka lawan. Apakah Greenridge County benar-benar ditakdirkan untuk itu? Apakah ini pekerjaan para dewa? Pada saat yang krusial ini, bumi berguncang. Dari surga terdengar suara misterius. CUCK. Chiki yang pengecut, yang berdiri di tengah-tengah binatang buas ini, telah mengubah sikapnya sepenuhnya. Dalam satu lompatan, dia melompat ke langit dan melebarkan sayapnya yang tidak berbulu. Merentangkan cakarnya, dia melengkungkan kepalanya ke langit dan berteriak. Sungguh pose yang mendominasi yang dia lakukan. Sikap ini terlalu indah, saat Chiki menggelengkan kepalanya berputar-putar. Tatapan tajam keluar dari mata Chiki. Pandangan itu seperti penghinaan seorang raja. Apa yang terjadi? Xiao Lihai dan yang lainnya melihat ke arah suara itu dan kemudian ke tengah-tengah binatang buas itu. Langit berubah bab 245, pertemuan yang berbeda. Penerjemah, Lem Editor, Hites. Dari mata Chiki yang terbuka lebar, terpancar pandangan meremehkan dari seorang raja terhadap para petani. Tatapan ini saja sudah cukup untuk membuat para binatang mengepalkan pantat mereka saat mereka perlahan mengendus udara superioritas yang dipancarkan. Chiki yang telah melompat ke langit, mulai berteriak keras. Dengan tubuhnya sebagai intinya, sinar merah besar meletus dari dalam dirinya. Dalam topan cahaya merah ini, kilat berderak seolah-olah seekor burung phoenix baru saja menyapu seluruh tempat itu. Para binatang haus darah yang telah mengarahkan pandangan mereka pada kehancuran Greenridge County sekarang hanya melihat topan cahaya ini dengan ketakutan. Para binatang ingin lari, tetapi pada saat ini, cahaya merah itu tampaknya telah melintasi waktu dan ruang dan menembus tubuh setiap binatang yang ada. Xiao Lihai dan para prajurit lainnya di tembok hanya bisa menyaksikan dengan kagum pada pemandangan ini. Apa sebenarnya yang sedang terjadi saat ini? Ini adalah kejutan ketiga hari ini. Apakah hati kecil mereka yang rapuh akan pernah beristirahat? CUCK. Cahaya merah menghilang saat bayangan melompat turun dari langit. Sosok itu begitu mengesankan, begitu genit. Sosok tanpa bulu. Bagi Xiao Lihai dan prajurit lainnya, sosok ini begitu agung dan tinggi. Chiki menundukkan kepalanya saat ia terus berjalan maju, menepuk-nepuk debu dari sayapnya. Waktu seakan berhenti saat tubuh-tubuh binatang buas yang tak terhitung jumlahnya tergeletak tak bernyawa di tanah. Di tengah-tengah tubuh-tubuh itu, Chiki berdiri melambaikan sayapnya, tampak glamor dan sombong. Sejarah akan menceritakan kejayaannya pada hari ini. Di mata Xiao Lihai dan prajurit lainnya, ayam kecil mungil ini tidak pernah tampak lebih besar dan lebih hebat. Dan begitu saja, dengan tindakan sederhana melebarkan sayapnya, binatang buas yang tak terhitung jumlahnya jatuh dalam sekejap. Perlahan dan mantap, kedua cakar Chiki melangkah menuju Greenridge County. Kita, aman. Xiao Lihai mengeluarkan semua emosinya yang terpendam dan berteriak ke arah daerah itu. Tak lama kemudian,
berita itu mulai menyebar ke ujung lain daerah itu dalam hitungan menit. Tiba-tiba, sorak-sorai keras terdengar dari pusat Greenwich County. Penduduknya berlinang air mata. Ini adalah perasaan terlahir kembali. Kukuk, Chiki melengkungkan kepalanya ke arah Greenwich County dan menatap gerbang yang terkunci dengan ketidakpuasan. Cepat dan buka gerbangnya. Xiao Lihai berteriak dan bergegas turun untuk menyambut penyelamat mereka. Saat gerbang terbuka, Xiao Lihai dan semua orang berhamburan keluar untuk menyambut Chiki. Ketika Xiao Lihai melihat makhluk itu untuk pertama kalinya, wajahnya terkejut, tetapi dia segera pulih. Tanpa bulu dan berbentuk seperti ayam, itulah pikiran pertama Xiao Lihai. Namun, sekali lagi, ini adalah sesuatu yang ditinggalkan oleh makhluk suci itu. Saat memikirkan hal ini, Xiao Lihai melanjutkan sambutannya yang penuh semangat. Meskipun mungkin terlihat seperti ayam, bagaimana mungkin seekor ayam biasa bisa sekuat ini? Kukuk-kukuk. Sambil mengangkat kepala dan satu sayapnya, Chiki menepuk dadanya dengan bangga dan melangkah masuk. Menempatkan cakarnya di pintu masuk daerah itu, Chiki berhenti sejenak. Dia berbalik untuk melihat hutan lebat itu. Sambil berteriak, dia melempar Lin Fan ke belakang kepalanya dan terus masuk ke daerah itu. Dan di sanalah, di bawah tatapan penuh terima kasih dan iringan Xiao Lihai dan para prajurit, Chiki memasuki daerah Greenwich. Tepat pada saat itu, seekor ayam betina yang anggun dan anggun melewati Chiki. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengalihkan pandangannya untuk menatap pantatnya yang indah, memperlihatkan kilatan di matanya. Namun seketika, kilatan itu menghilang saat perutnya keroncongan. Menyadari rasa laparnya, dia lalu melanjutkan. Xiao Lai, pergi dan siapkan hidangan terbaik yang kami punya dan sambut ini, hibur ini, Xiao Lihai tidak tahu bagaimana menggambarkan Chiki. Ya, ... Di dalam hutan, Lin Fan terlibat dalam pertarungan tatap-menatap dengan binatang humanoid itu. Sebuah pemberitahuan berdering melalui sistem, dan dia terkekeh. Chiki memang tidak mengecewakannya, namun yang terpenting adalah menangani masalah yang ada. Sekarang karena tidak ada orang lain di sekitar, Lin Fan kembali ke dirinya yang biasa. Serang aku jika kau punya nyali. Lin Fan menunjuk binatang itu dan melengkungkan jarinya. RAWR. Seolah-olah sedang marah, api yang tersembunyi di dalam tubuh binatang humanoid itu menyala lagi saat dia berteriak marah dan mengirim tinju besar itu terbang ke arah Lin Fan. Lin Fan mengeluarkan kapak abadinya, siap bertarung dengan binatang itu. Namun, dia lebih jelas daripada siapapun tentang fakta bahwa kekuatan bertarung binatang ini berada di atasnya. Lin Fan menghindar dan menghindari tinju binatang itu. Memanfaatkan gerakan menghindar, Lin Fan menebas ke arah binatang itu. Tiba-tiba, sebuah kekuatan besar menghantam Lin Fan. Ekor binatang humanoid itu menamparkan Lin Fan, seolah-olah telah menembus kehampaan. Bam! Seperti roket, tubuh Lin Fan terbang ke kejauhan. Ding! Tubuh iblis abadi, poin pengalaman plus 500.000. Lin Fan berdiri dan menyeka darah dari sisi mulutnya. Astaga, itu agresif sekali. Memang, binatang surgawi tingkat rendah dengan kultivasi penuh bukan hanya untuk pertunjukan. Meskipun kondisi tubuh fisiknya seperti makhluk surgawi tingkat rendah, dia tetap saja berdarah. Tetapi jika hanya itu, maka binatang itu masih jauh dari mengalahkan Lin Fan. Dengan kekuatan yang ditimbulkan oleh pukulan tadi, bahkan seseorang dengan tingkat kultivasi yang sama dengan binatang itu harus menderita kerusakan besar setelah mengeluarkan darah. Namun bagi seseorang seperti Lin Fan yang bertubuh kekar, itu masih jauh dari cukup. Meskipun seniman bela diri harus melatih energi darah mereka, bagi kebanyakan orang, yang terbaik yang dapat mereka capai adalah memaksimalkan potensi tubuh manusia. Dengan itu, mereka mungkin dapat menahan pukulan pedang dan pisau belaka. Jika mereka ingin berlatih lebih jauh dari itu, mereka mungkin harus menjalani pelatihan khusus. Namun, itu adalah tugas yang sangat sulit. Bahkan bagi seniman bela diri, yang berada pada tingkat kultivasi penuh surgawi besar, hanya segelintir dari mereka yang akan memiliki kondisi tubuh fisik yang merupakan tingkat surgawi yang lebih rendah. Lagi, Lin Fan berteriak dengan marah. Sambil menunjuk jarinya, kekosongan mulai terkoyak. Lin Fan tahu bahwa serangan tingkat itu pasti tidak akan cukup untuk menjatuhkan binatang buas ini. Namun karena ini adalah kesempatan yang sangat bagus untuk berlatih target dan bertanding, Lin Fan pasti tidak bisa melewatkan kesempatan ini. Binatang humanoid itu melolong, dan kedelapan ekornya mulai mencambuk dengan liar,
menangkis perubahan dari kekosongan yang terkoyak. Boom, boom, ding, tubuh iblis abadi, poin pengalaman plus 500.000. Sangat, sangat kuat. Lin Fan meludahkan batuk. Dia kemudian mengeluarkan pil dan memasukkannya. Pil ini berubah menjadi aliran energi hangat dan mulai meremajakan luka-lukanya. Jika dia membiarkan semuanya begitu saja, dia mungkin benar-benar mati dalam proses memeras poin pengalaman ini. Binatang humanoid itu membuka mulutnya, dan bola api yang merusak terbang ke arah Lin Fan dengan marah. Yang mulia menginginkan pukulanmu, bukan api yang lemah seperti ini. Lin Fan berteriak dengan marah dan memotong bola api itu dengan kapaknya. Ding, tubuh iblis abadi, poin pengalaman plus 10.000. Api yang membakar tubuh Lin Fan ini tidak melukainya sedikitpun. Pada saat yang sama, perolehan pengalaman yang biasa-biasa saja membuat Lin Fan kesal. Makhluk humanoid itu berdiri sedikit terkejut. Ia tidak percaya bahwa pria ini dapat menahan apinya tanpa sedikit pun rasa khawatir. Ia berteriak marah dan melancarkan pukulan ke arah Lin Fan sekali lagi. Tinju ini begitu kuat sehingga tornado mulai berputar di sekitar tinjunya saat udara di sekitarnya mulai bergetar hebat. BAAAAAM. Ding, tubuh iblis abadi, poin pengalaman plus 700.000. Ya, sangat menyenangkan. Lin Fan terkubur beberapa kaki di bawah tanah saat ia meludahkan darah. Pukulan ini jauh lebih kuat dari yang sebelumnya. Lagi, Lin Fan menggelengkan kepalanya beberapa kali dan menelan beberapa pil lagi. RAWRG hahaha. Makhluk humanoid itu sangat marah sekarang. Tidak disangka manusia yang hina di hadapannya berani menantang otoritasnya. Bab 246, ia hanya ingin pulang. Penerjemah, Lam Editor, Hites. Green Ridge County. Silakan menikmati. Ini adalah hidangan lezat terbaik yang kami tawarkan di Green Ridge County. Di atas meja bundar, hidangan berjejer berdampingan dengan tak terhitung jumlahnya tersebar saat Xiao Lihai memperkenalkan dengan sopan. Kukuk-kukuk. Sambil berdiri di atas kursi, Ciki mengamati makanan dengan mata berbinar. Ia kemudian melompat ke atas meja bundar, dan mulai mematuk-matuk dengan marah seperti bor. Meja itu berjejer dengan hidangan lezat yang terbuat dari bahan-bahan yang sangat langka. Demi ayam di hadapannya ini, Xiao Lihai telah berpikir keras dan bekerja tanpa susah payah untuk menghadirkan keramah tamahan yang hangat ini. Jika ia dapat menjamu ayam terhormat ini dengan baik, makhluk suci itu pasti akan senang saat ia kembali juga. Meskipun Green Ridge County tidak memiliki banyak harta untuk ditawarkan, yang dapat mereka lakukan hanyalah merawat hewan peliharaan makhluk suci itu dengan hati yang tulus dan sungguh-sungguh. Jika Lin Fan tahu bahwa Ciki sedang mengalami pengalaman yang luar biasa saat ini, dia pasti akan muntah darah. Lagi pula, Youth Truly sedang berjuang keras menghadapi makhluk humanoid itu, dan ayam tanpa bulu yang berdarah ini sedang menikmati pesta besar. Di mana hati nuraninya? ... Di hutan. Kemarilah. Hanya itu yang kau punya. Lin Fan sudah sedikit linglung karena pukulan makhluk humanoid itu. Namun, dia juga sangat senang dengan perolehan pengalaman yang diperoleh Eternal Demon. Body. Bam. Lin Fan terlempar sekali lagi. Ding. Eternal Demon Body, poin pengalaman plus 500.000. Amarah, hanya ini yang dirasakan makhluk humanoid itu. Mengapa manusia ini tidak turun setelah semua yang telah dikirimkan kepadanya? Makhluk humanoid itu melengkungkan kepalanya ke langit dan melolong. Ini adalah hal yang paling memalukan yang pernah dialaminya dalam hidupnya. Tidak pernah ada manusia lemah yang bisa menahan tinjunya secara keseluruhan. Namun, coba bayangkan, satu orang kecil ini bisa menerima begitu banyak sekaligus. Lagi, Lin Fan memukul dadanya dan berteriak. Dari pukulan itu, Lin Fan bisa merasakan salah satu tulang rusuknya patah. Namun, itu tidak masalah, dia masih bisa menghadapinya. Bagaimanapun, Lin Fan mulai memahami sepenuhnya efek luar biasa dari Blood Sea. Sepanjang perjalanannya ke sini, dia telah menaikkan Blood Sea ke level 3. Level 2 melibatkan peremajaan luka melalui darah. Bagaimana dengan level 3, bahkan tulang pun bisa diremajakan. Seketika, tulang yang patah itu retak kembali ke tempatnya di bawah efek magis Blood Sea. Saat dia melolong, binatang itu tampak semakin marah dari waktu ke waktu. Jika dia mampu berbicara seperti manusia, dia pasti sudah mengumpat dan mengumpat sejak lama. Sialan, kenapa kau tidak bisa mati saja? Pada titik ini,
Lin Fan tidak lagi tertarik untuk beradu pukulan dengan makhluk humanoid itu. Dia hanya menggunakan tubuhnya untuk memprovokasi makhluk itu. Meskipun sakitnya luar biasa sehingga pada suatu saat, dia bisa merasakan dirinya hampir mati, dia akhirnya hidup kembali seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Makhluk humanoid itu mengulurkan tangannya yang besar dan mencengkeram Lin Fan dengan erat. Makhluk itu melolong dan berteriak saat api membumbung tinggi di lengannya. Otot-otot hitam itu mulai membesar dengan cepat dan masif. Ia bertekad untuk meremukkan Lin Fan sampai mati. Ding, tubuh iblis abadi, poin pengalaman plus 500.000. Ah! Lin Fan berteriak dengan tragis. Saat makhluk itu mendengar teriakan tragis Lin Fan, ia pun bersemangat. Mata itu menyala terang, memancarkan kekuatan yang tak terbatas. Teriakan Lin Fan telah membawa energi motivasi yang tak terbatas pada makhluk ini. Remukkan, 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 ahahaha. Lin Fan terus berteriak, namun tiba-tiba dia menatap binatang itu tepat di matanya. Hei saudara, bisakah kau mengubahnya sedikit? Kau sudah meremasnya seperti setengah keabadian sekarang. Itu tidak berhasil, kawan. Binatang yang menikmati meremas itu terkejut melihat Lin Fan yang tampaknya tidak terluka. Meraung dengan marah, ia melepaskan tangannya, dan 8 ekor mulai mencambuk Lin Fan di udara, melemparkannya ke sana kemari, dan menolak membiarkannya jatuh ke tanah. Tampar-tampar, tampar-tampar, ding, tubuh iblis abadi, poin pengalaman plus 500.000. Ding, tubuh iblis abadi, poin pengalaman plus 500.000. Hei sobat, bagaimana kalau kau menggunakan lenganmu juga? Itu akan menjadi combo yang sempurna sekarang. Lin Fan berkomentar dengan santai sambil menelan pil pada saat yang sama. Binatang itu benar-benar marah sekarang. Jantungnya terbakar merah karena api, dan ia harus berbalik ke langit untuk melolong dan menjerit. Jika tidak mungkin ia bisa melepaskan rasa frustrasinya saat ini. Manusia, ini, tidak, akan, mati. Binatang itu mengepalkan tinjunya dan meninju Lin Fan di udara tanpa henti. Kekosongan itu terus-menerus terkoyak saat arus yang kuat menghancurkan pepohonan di sekitarnya, menciptakan ladang kosong yang hancur di sekitar mereka. Bagus. Teriak Lin Fan dengan senang sambil memuntahkan darah dan menelan pil pada saat yang sama. Binatang humanoid ini seperti mesin dengan energi tak terbatas. Cukup menyenangkan mengetahui bahwa kekuatan yang digunakannya dalam pukulannya tidak turun meskipun energi yang dikeluarkannya membebani tubuhnya. RAWRG hahaha. Mengangkat kedua tinjunya, ia menghantam Lin Fan ke tanah. Ia kemudian memukul tanah berulang kali dengan marah. Bumi berguncang tanpa henti, seolah-olah tidak dapat menahan serangan ganas ini, tanah runtuh dan retak terus-menerus. Seperti seekor gigolo, Lin Fan berbaring dengan tenang di tanah, menunggu tinju binatang buas itu dengan senang satu demi satu. Dan begitu saja, waktu berlalu dalam hitungan detik dan menit. Melihat poin pengalaman tubuh iblis abadi yang terus-menerus naik untuk memenuhi bar, Lin Fan sangat gembira. Akhirnya, serangan binatang buas itu berhenti saat ia mengembuskan gumpalan asap putih dari hidungnya. Melihat manusia yang terkubur jauh di dalam bumi yang runtuh, sebuah senyuman muncul di wajahnya yang kasar. Manusia mungil ini akhirnya mati. Ada apa? Kenapa kau berhenti? Silakan lanjutkan. Tepat saat itu, sebuah suara lembut terdengar dari bawah tanah. Mendengar suara itu, binatang humanoid itu berdiri di sana, tercengang dan sedikit gemetar karena tidak percaya. Lin Fan menarik napas beberapa kali, dan ketika tinju itu tidak melayang, ia memanjat keluar dari kawah yang dalam itu sendiri. Melihat kemunculan kembali Lin Fan, binatang buas itu berteriak marah dan dengan kebencian di matanya, melemparkan pukulan lagi untuk mengirim Lin Fan terbang. Ding, tubuh iblis abadi, poin pengalaman plus 500.000. Ding, selamat atas peningkatan, tubuh iblis abadi. Level 16. Ding, kondisi tubuh fisik ditingkatkan ke kondisi kultivasi penuh surgawi rendah. Sungguh perasaan yang luar biasa. Lin Fan menikmati gelombang kesenangan ini. Tubuh iblis abadi, semakin dekat untuk berevolusi sekali lagi. Sekarang setelah kondisi tubuh fisiknya juga meningkat, serangan binatang buas itu tidak lagi berpengaruh pada Lin Fan. Satu-satunya hal yang tersisa untuk dilakukan adalah membuat rencana untuk mendekati binatang buas itu sebelum menghadiahinya dengan batu bata. Namun saat itu, suara keras terdengar. Lin Fan mengangkat kepalanya dan melihat.
Astaga, binatang buas itu mencoba lari. Binatang buas itu menghantamkan tinjunya ke tanah, dan sebuah retakan terbuka di bawah permukaan bumi. Di dalam retakan itu, cahaya hitam dipancarkan, dan permukaan bawahnya berkilauan seperti air hitam. Membungkuk, binatang humanoid itu berubah menjadi seorang penyelam. Ia tidak ingin tinggal di sini lebih lama lagi, bahkan untuk sepersekian detik pun. Ia ingin kembali ke rumah untuk menikmati hidup sekali lagi. Namun, tak lama kemudian, binatang itu menyadari bahwa tidak peduli seberapa keras ia mencoba, tubuhnya terjebak di celah yang terbuka di tanah, tidak dapat menyelam sepenuhnya ke bawah. Hei, sobat, kau tidak bisa pergi, tahu. Jika kau pergi, siapa yang harus kucari? Lin Fan berhasil tiba di ambang waktu. Berbaring telentang di lantai, ia berhasil menerkam ke depan tepat pada waktunya untuk memegang pergelangan kaki binatang itu dengan satu tangan. Dengan tangannya yang lain, ia mengeluarkan batu bata legendaris 95. Kemarilah, dan kita akan bicara. Binatang humanoid itu berjuang. Ia tidak ingin tinggal di sini lebih lama lagi. Yang ingin dilakukannya hanyalah pergi. Awalnya ia mengira menghancurkan sebuah daerah adalah tugas yang mudah. Tak disangka ia akan bertemu dengan orang sakit seperti itu. Naiklah, aku hanya akan mengatakan satu kalimat dan kau boleh pergi. Pinta Lin Fan. Poin pengalaman yang ada di depan pintunya ini tidak boleh pergi begitu saja. Binatang humanoid itu melolong dan mencengkeram batu-batu di sekitar celah itu dengan marah, mencoba menggali dirinya sendiri ke dalam. Namun, tidak peduli seberapa keras ia mencoba, manusia di atas tidak akan menyerah atau melepaskan cengkeramannya. Tepat saat itu, sesuatu terjadi. Berbalik, binatang itu menggunakan cakar hitamnya yang tajam dan memotong kakinya. Kejam sekali kau, Lin Fan tercengang. Ia tidak menyangka binatang ini akan melukai dirinya sendiri. Saat binatang itu terus turun ke bawah, dua aliran api muncul di wajah binatang itu. Ini adalah air mata yang terbuat dari api bab 247, Lin Fan, pria yang tidak mendambakan ketenaran dan kekayaan. Penerjemah, Lem Editor, Hites. Hais, desahan sederhana, tetapi itu membawa semua penyesalan di hati Lin Fan. Lagi pula, siapa yang akan merasa senang melihat sesuatu yang baik terlepas begitu saja di depan pintunya? Mengapa kamu memilih untuk tidak mempercayaiku? Yang ingin kulakukan hanyalah mengatakan satu kalimat kepadamu. Lin Fan mengangkat batu bata di tangan kirinya dan memutarnya sebelum menyimpannya di dalam karung penyimpanannya. Baiklah, meskipun mangsanya telah lolos, dia tidak mengalami kerugian total pada akhirnya. Lagi pula, kondisi tubuh fisiknya akhirnya berada pada tingkat kultivasi penuh surgawi yang lebih rendah setelah beberapa bulan kerja keras ini. Ini adalah tiket emasnya untuk mengamuk. Melihat celah selebar 10 kaki, Lin Fan ragu-ragu. Haruskah dia mengejar dan membawa kembali orang itu? Tetapi ketika dia melihat layar seperti air yang hitam keruh dan berkilauan, Lin Fan menyerah pada pikiran itu. Siapa yang tahu apa yang ada di bawah benda itu, atau tempat seperti apa yang akan ia tempati? Melempar kaki yang terpotong oleh binatang buas itu kembali ke celah, Lin Fan berjalan pergi. Dan perlahan, celah itu tertutup dengan sendirinya, seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa. Green Ridge County. Sekarang setelah Ciki merasa kenyang, ia berbaring di kursi dengan santai, sayap di sisinya. Sambil bersendawa pelan, mata kecilnya kembali menatap kenangan tentang ayam betina cantik yang lewat. Sekarang setelah Ciki selesai memuaskan rasa laparnya, ia harus menjaga emosinya. Ketua, tuan ayam itu tampaknya berperilaku seperti kita manusia dengan pikirannya sendiri. Berdiri di belakang kepala daerah, Xiao Lai berbisik pelan. Itu sudah pasti, tuan ayam ini adalah hewan peliharaan makhluk suci itu. Karena itu, ia pasti memiliki tingkatan yang lebih tinggi daripada binatang buas biasa. Xiao Lihai juga terkejut dengan selera makan Ciki. Seluruh meja yang penuh dengan hidangan sekarang benar-benar kosong, bahkan tanpa sisa. Orang bertanya-tanya bagaimana perut tuan ayam ini bekerja. Tak disangka makhluk sekecil itu bisa memiliki nafsu makan yang begitu besar. Para penduduk yang telah mendapatkan kesempatan baru dalam hidup kini berkumpul di tempat kepala daerah dengan semua barang berharga dan berharga mereka. Mereka telah mengetahui bahwa makhluk suci itu telah meninggalkan seekor hewan peliharaan. Meskipun makhluk suci itu sendiri belum melangkah maju, para penduduk yang bersungguh-sungguh ini hanya bisa mengungkapkan rasa terima kasih mereka kepada ayam ini. Jenderal Xiao Lai,
mari kita masuk untuk mengucapkan terima kasih kepada ayam besar itu, Tuan. Para penduduk berteriak-teriak di luar sambil melambaikan barang-barang berharga mereka. Sambil menatap para penghuni lainnya, Xiao Lei menepuk tangan mereka dan berkata, semuanya, kami menghargai niat baik kalian. Namun, Tuan Ayam yang hebat itu sedang beristirahat. Kalian sebaiknya kembali agar tidak mengganggu Tuan Ayam yang hebat lainnya. Setelah mendengar ini, para penghuni terdiam dan meletakkan barang-barang berharga mereka di tanah. Jenderal Xiao Lei, fakta bahwa kami masih hidup saat ini juga berkat usaha kalian para prajurit. Kami tidak punya apa-apa yang bagus, jadi tolong ambil saja ini. Para penghuni melanjutkan, para prajurit di belakang Xiao Lei juga menganggukkan kepala. Meskipun mereka tidak berkontribusi terlalu banyak, itu sudah cukup baik bagi para penghuni ini untuk mengingat usaha mereka. Adapun saudara-saudara yang telah meninggal saat menjalankan tugas, ini seharusnya membuat mereka beristirahat dengan tenang. Dan saat itu, sebuah suara terdengar dari kehampaan dan menggelegar di telinga semua orang. Ciki, ayo pergi. Semua orang terkejut mendengar suara itu. Suara siapakah ini? Apakah ini makhluk dewa? Berbaring santai di kursi dan memimpikannya kehidupan yang baik, Ciki melompat saat mendengar suara ini. Segera, ia berlari ke pintu. Xiao Lihai mengikutinya dari belakang. Para penduduk yang menunggu di luar semua tercengang melihat ayam tak berbulu ini. Siapa sebenarnya yang mencabut semua bulu ayam ini? Namun, melihat kepala daerah mengejar ayam itu, mereka pun tersadar. Mungkinkah ayam besar itu adalah ayam tak berbulu? Xiao Lei, minta semua orang untuk bersiap dan ikuti aku ke pintu masuk daerah untuk menyambut makhluk suci. Teriak Xiao Lihai dengan penuh semangat. Ya, di luar daerah, sepanjang jalan, semua darah esensi yang mengambang di udara dari mayat-mayat binatang buas itu tersapu ke dalam gudang penyimpanan Lin Fan. Darah esensi ini seharusnya cukup untuk meningkatkan laut darah ke level 4. Memang, Ciki benar-benar pantas menjadi keturunan binatang buas kuno. Tidak ada orang lain yang mungkin bisa melakukan hal yang begitu mendominasi. Saat gerbang daerah itu terbuka, dua cakar melangkah keluar darinya. Mengabaikan semua orang yang mengejar di belakangnya, Ciki berlari ke arah Lin Fan dan dengan satu lompatan, bertengger di bahu Lin Fan sekali lagi. Kukuk-kukuk, Ciki berteriak keras. Dia tampaknya telah makan terlalu banyak, dan tersandung ke samping. Jadi, dia hanya duduk di bahu Lin Fan. Berdiri di pintu masuk daerah itu, Xiao Lihai dan penduduk melihat sosok ini di kejauhan. Dia tampak terlalu hikmat dan menakjubkan. Rambutnya yang panjang bergoyang tertiup angin. Jubah putih itu tampak begitu polos dan biasa, menunjukkan kerendahan hati pria ini. Tetapi Xiao Lihai dan semua orang hanya bisa melihat bagian belakang pria ini. Tuan, tunggu sebentar. Anda baru saja menyelamatkan puluhan juta penduduk Greenridge County. Izinkan kami membalas Anda dengan rasa terima kasih yang tulus. Teriak Xiao Lihai dengan tergesa-gesa. Penduduk dan prajurit yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di tembok dan pintu masuk Greenridge County, berharap untuk melihat sekilas sosok dewa yang tak tertandingi ini yang baru saja menyelamatkan hidup mereka. Mereka benar-benar berharap dalam hati mereka bahwa Tuan yang saleh ini akan beristirahat di Greenridge County sehingga mereka dapat mengungkapkan rasa terima kasih yang tulus kepadanya. Tidak apa-apa, ini hanya urusan sementara dari pihak saya. Lin Fan berkata dengan tenang sebelum berubah menjadi pelangi dan menghilang dari muka bumi ini. Dan begitu saja, dia pergi secepat dia datang tanpa meninggalkan kenangan akan wajahnya. Xiao Lihai berdiri di sana untuk waktu yang lama, melihat tempat Lin Fan terakhir berdiri. Ingatannya berputar di sekitar kata-kata terakhir Lin Fan. Urusan sementara dari pihaknya, urusan sementara dari pihaknya. Ketua, kami, Xiao Lei tidak menyangka makhluk suci itu akan pergi begitu saja, dan merasa agak sedih. Semua penduduk yang gembira juga dipenuhi dengan kekecewaan di wajah mereka. Xiao Lei, itulah tanda seorang pria sejati. Aku, Xiao Lihai, telah melihat banyak sekali murid dari berbagai sekte. Namun, aku belum pernah melihat pria sehebat itu yang tidak mendambakan ketenaran dan kekayaan. Bahkan setelah menyelamatkan puluhan juta penduduk, yang bisa dia katakan hanya urusan sesaat. Apakah Anda melihat noda darah di sisi kanan jubahnya? Mata Xiao Lihai yang serius dipenuhi. Dengan rasa hormat yang sangat besar, dia kemudian melanjutkan, Tuan yang agung itu pasti juga mengalami kerusakan. Setelah beberapa ratus tahun sejarah Kabupaten Greenridge,
kami hampir berada di puncak kehancuran. Kami diselamatkan oleh pria agung itu. Karena itu, aku telah memutuskan bahwa kami akan memahat patung pria agung setinggi 100 kaki di pusat daerah kami untuk menjadi pengingat bagi generasi mendatang. Ya, Xiao Lai menganggukkan kepalanya tanda setuju. Kepala daerah itu mencintai penduduknya dan tidak pernah meminta sesuatu yang berlebihan. Meskipun patung ini mungkin menghabiskan banyak uang penduduk, tetapi Xiao Lai juga setuju bahwa semua itu sepadan. Tetapi Tuan, kami bahkan tidak melihat wajahnya. Apa yang harus kami lakukan? Tanya Xiao Lai. Tidak, kami melihatnya. Saya melihatnya dengan jelas. Pemandangan belakang yang luar biasa itu, jubah putih itu. Itu adalah gambaran yang hanya bisa dimiliki oleh pria ini. Saya akan menggambar sketsanya sendiri. Tolong sebarkan berita ini dan mintalah dukungan dari penduduk. Xiao Lihai berkata dengan sedih. Ya, Xiao Lai mengangguk. Dan dengan demikian, yang tidak diketahui Lin Fan adalah bahwa patung pertama yang pernah dibuat untuk mengenangnya akan lahir di daerah Greenridge, dan di bahu patungnya akan bertengger seekor ayam tanpa bulu, yang menambah kemegahan semuanya. Bab 248, Jalan Misterius. Penerjemah, Lem Editor, Hites. Di daerah tak berpenghuni, seberkas pelangi muncul dan mendarat di tanah. Kukuk, Ciki melompat turun ke tanah dan membuka sayapnya, mengangkat perutnya yang bulat dan menjulurkan cakarnya. Seolah-olah dia sedang meregangkan tubuh setelah makan kenyang. Senyum licik muncul di wajah Lin Fan. Dia sangat senang dengan penampilannya tadi. Gayanya yang lembut saat berkibar tertiup angin, aura dominan yang dipancarkannya, kesan misterius itu, dia bertanya-tanya berapa banyak orang yang telah dia pikat saat itu. Mengalahkan penyerbuan binatang buas dan menyelamatkan puluhan juta orang. Bukan itu hal-hal yang mengganggu Lin Fan. Lagi pula, sekarang setelah masalah itu selesai, dia tidak perlu memamerkan reputasi dan namanya. Bagi seseorang yang tidak menonjolkan diri seperti dirinya, tidak perlu terlalu flamboyan. Aura mendominasi yang mencolok bercampur dengan profilnya yang rendah hati, itulah tanda pria sejati. Lin Fan menikmati kenangan tentang apa yang baru saja terjadi. Dia bertanya-tanya kesan macam apa yang ditinggalkannya di benak mereka. Jika waktu dapat diputar, dia mungkin ingin melihat ekspresi di wajah mereka. Namun saat ini, tindakan Ciki membuatnya agak tidak senang. Ciki, kata Lin Fan dengan sedikit ketidaksenangan. Kuku, Ciki menghentikan apapun yang sedang dilakukannya dan menoleh untuk melihat Lin Fan dengan mata polos yang lebar, bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Perutmu terlihat bulat ya, sepertinya kamu benar-benar menikmati dirimu sendiri, iya. Lin Fan bertanya dengan nada aneh. Kuku, Ciki menari dengan sayapnya terbuka dan mengusap perutnya, seolah berkata, benar sekali. Mereka orang-orang baik di sana. Mereka membawakanku banyak makanan. Oh, begitu, begitu. Jadi, ketika Yang Mulia sibuk menangkis binatang buas itu, Anda juga sibuk bersenang-senang, ya. Makan enak, minum enak, diperlakukan seperti raja sementara Yang Mulia menderita. Itu membuat saya merasa campur aduk, tahu. Nada bicara Lin Fan bahkan lebih aneh sekarang. Lin Fan bertanya-tanya mengapa Ciki tidak kembali setelah mengalahkan binatang buas itu. Jadi sekarang dia tahu, orang ini terlalu sibuk menikmati kasih sayang para penghuni untuk mengingat tuannya sendiri, Lin Fan. Ciki bisa merasakan ada sesuatu yang salah. Niat membunuh yang kuat terpancar dari Lin Fan. Niat ini kental dan kuat, begitu kuat, hingga Ciki merinding di tubuhnya yang tak berbulu. Seketika, Ciki yang masih sangat bersemangat beberapa saat sebelumnya menyusut menjadi tubuh terkecil yang bisa dia lihat, berdiri tegak dengan sayap di sisinya, membungkuk, seolah-olah dia mengakui kesalahannya. Lin Fan menatap Ciki dengan pandangan menghina. Jika ini terjadi di masa lalu, Lin Fan mungkin akan percaya bahwa Ciki benar-benar minta maaf. Namun tidak hari ini, sayang. Ciki adalah ayam jago yang pintar. Jika dia dalam bahaya, dia akan berlari dan bersembunyi. Jika dia tahu dia memiliki keuntungan, dia akan menunjukkan ekspresi yang tak terkalahkan. Hewan peliharaan yang cantik. Tiba-tiba, di daerah tak berpenghuni ini, terdengar suara wanita. Suaranya renyah dan manis, seperti suara gadis tetangga. Sosok putih muncul dari kejauhan, perlahan mendekat. Ciki, kemarilah. Lin Fan menatap orang itu dengan waspada. Ini adalah tempat yang sangat sunyi. Tidak disangka seseorang akan muncul entah dari mana di tempat ini. Orang ini pasti sedang melakukan hal yang tidak baik.
Meskipun pihak lain itu cantik, dia tidak terkecuali. Lin Fan tidak dapat menyangkal fakta bahwa dia cantik. Namun ini bukan alasan untuk menurunkan kewaspadaannya. Faktanya, semakin cantik seorang wanita, semakin berbahaya dia. Di benua Dongling, semua wanita cantik yang tidak berguna telah diambil sebagai selir oleh para bos besar dan tokoh-tokoh dari seluruh tempat. Oleh karena itu, setiap wanita cantik di tempat terbuka pasti jauh dari biasa atau tidak berguna. Siapa kamu? Lin Fan bertanya dengan waspada sambil segera mengintip sistemnya. Celestial rendah level rendah. Basis kultivasinya adalah sesuatu yang bisa dia tangani. Tapi tetap saja, dia tidak bisa meremehkannya begitu saja. Dari wajahnya, Lin Fan bisa tahu bahwa dia hanyalah seorang gadis muda. Memikirkan bahwa seorang gadis seusianya sudah memiliki basis kultivasi celestial rendah. Bahkan menelan pil dengan sangat keras tidak akan menghasilkan hasil yang gila seperti itu. Jangan khawatir, aku tidak bermaksud jahat. Hanya lewat saja. Melihat hewan peliharaan kecil yang lucu ini, aku tidak bisa menahan tawa. Gadis berjubah putih itu tersenyum. Senyumnya berseri-seri dan hangat seperti matahari, melelehkan hati dan menyehatkan alam. Bahkan Lin Fan yang tegas mulai sedikit gugup. Namun dalam sekejap, Lin Fan tersadar dari linglungnya dan menjadi lebih berhati-hati. Astaga, wanita jalang ini sangat menarik. Dia hampir terpesona begitu saja. Oh, Lin Fan menjawab dengan dingin. Dia tidak ingin berurusan dengan wanita ini. Orang-orang biasanya dipancing ke dalam situasi berbahaya selangkah demi selangkah. Jika dia terlalu banyak berinteraksi, itu mungkin berbahaya baginya. Selain itu, wanita ini memiliki pesona yang luar biasa. Petani mungkin tidak dapat mengetahuinya, tetapi bagi Lin Fan, dia dapat mengetahuinya dengan sangat mudah. Kekuatan sejati wanita ini jelas jauh lebih besar daripada basis kultivasi surgawi yang lebih rendah yang ditunjukkan. Dalam setiap gerakan lengannya, ada tanda-tanda garis kisi energi yang tersembunyi. Meskipun jawabannya begitu dingin, pihak lain tidak pergi. Bahkan, dia tampak berniat melanjutkan percakapan ini. Saya Ye Han. Saya berasal dari salah satu pulau kecil di Laut Selatan. Bagaimana saya harus memanggil Anda, Tuan? Gadis berjubah putih, Ye Han, bertanya dengan lembut. Suaranya lembut dan halus, bernyanyi di dalam hati sehingga sulit untuk menolak pertanyaannya. Lin Fan menarik napas dalam-dalam. Dia tahu dengan jelas sekarang. Pelacur ini tidak akan mudah ditangani. Lin Feng, ... Oh, Tuan Lin, bolehkah saya memeluk hewan peliharaan Anda itu? Ye Han bertanya dengan penuh semangat. Matanya berseri-seri dengan ekspresi sayang terhadap Ciki. Dia takut pada orang asing, maafkan saya. Lin Fan melemparkan Ciki, yang sedang berjuang melawan Lin Fan untuk mendapatkan pelukan seorang wanita cantik, ke dalam karung penyimpanannya. Lin Fan akhirnya mengerti apa yang sedang direncanakan oleh pelacur ini. Selamat tinggal. Lin Fan tidak banyak bicara, tetapi mempercepat langkahnya untuk keluar dari tempat ini. Ye Han melihat Lin Fan pergi, dan tidak banyak bicara. Senyum terbentuk di pipinya saat dia terus maju juga. Astaga, siapa wanita jalang itu? Apakah dia dari Blood Kill Sect? Tapi itu juga tidak benar. Meskipun dia tidak bisa begitu saja menghilangkan kemungkinan itu, seharusnya tidak mungkin Blood Kill Sect akan mengirim seorang seniman bela diri surgawi yang lebih rendah untuk mengejarnya. Terlebih lagi, wanita jalang yang sangat suka berbicara omong kosong. Jika seseorang dikirim dari Blood Kill Sect, bukankah mereka akan langsung bertarung dengannya saat mereka melihatnya daripada mengobrol tanpa henti? 2 hari kemudian, ketika Lin Fan melihat pemandangan di depannya, dia tidak bisa tidak mengaguminya. Sebuah kota berdiri di tengah lautan yang mengamuk. Dengan satu jalan setapak yang hanya selebar beberapa kaki menuju pintu masuk, kota itu berdiri di tengah lautan, hampir tidak terlihat. Kota Setan Mati. Ini adalah kota yang paling dekat dengan tanah terlarang. Meskipun dekat dengan tanah terlarang, kota itu sendiri cukup makmur. Itu karena banyak seniman bela diri memilih untuk tinggal di tempat ini. Juga, ketika berbagai sekte membawa murid-murid mereka keluar untuk ekspedisi di tanah terlarang, mereka juga akan tinggal di sini. Di dalam kota, tidak banyak manusia. Sebagian besar orang adalah seniman bela diri. Beberapa dari mereka datang ke tanah terlarang untuk mencoba peruntungan mereka, tetapi seiring berjalannya waktu, mereka memutuskan untuk tinggal di dalam kota sebagai penduduk tetap. Tepat saat Lin Fan menikmati pemandangan, sekelompok orang bergegas melewatinya.
Lin Fan menggelengkan kepalanya dan melangkah menuju kota setan mati juga bab 249, kota setan mati. Penerjemah, Lem Editor, Hites. Jalan setapak itu terbuat dari ubin hitam kehijauan, dan lebarnya hanya beberapa kaki. Di kedua sisi jalan setapak, permukaan airnya bergolak dan tidak menyenangkan. Lin Fan tidak bisa menghilangkan perasaan bahwa ada sesuatu di bawah permukaan air. Tapi tentu saja, itu hanya perasaan tidak enak yang dimilikinya. Adapun kebenarannya, tidak ada yang tahu. Beri jalan, beri jalan. Tepat saat itu, serangkaian teriakan kasar datang dari belakang. Berbalik, Lin Fan terkejut sesaat dan minggir. Sebuah kereta kuda megah yang cepat berlalu melewatinya dan serangkaian kutukan datang di belakangnya. Set, itu kereta keluarga Yao dari kota setan mati. Apakah kamu tidak ingin hidup lagi? Hah, serius, tentu saja. Apakah kamu tidak melihat lambang bercakar 5 di bagian belakang kereta? Itu lambang keluarga Yao. Oh, wah. Aku tidak menyadarinya. Wah, hampir saja. Seorang pria parubaya yang membawa pedang besar di punggungnya menepuk dadanya karena lega karena hampir saja berhasil. Mendengarkan diskusi orang-orang ini, rasa ingin tahu Lin Fan pun tumbuh. Sepertinya kota setan mati ini tidak sesederhana itu. Namun, keluarga yang mampu berdiri kokoh di kota seperti ini pasti jauh dari kata sederhana. Namun, Lin Fan bertanya-tanya apakah keluarga itu membawa banyak harta karun. Dilihat dari kereta tadi, orang-orang ini tampaknya tidak begitu baik. Tepat saat Lin Fan mendekati kota, dia dihentikan di gerbang. Melihat pakaian orang-orang ini, Lin Fan melihat lambang bercakar 5 yang sama di pakaian mereka. Apa? Tanya Lin Fan. Bayar biaya masuk kota. Kedua pria yang menjaga gerbang sambil mengenakan lambang itu berkata dengan angkuh. Beberapa orang yang lewat menyerahkan kristal hijau bercahaya seukuran ibu jari mereka dengan patuh dan masuk. Ada apa dengan ini? Lin Fan bertanya dengan bingung. Dia belum pernah melihat yang seperti ini sebelumnya. Bagaimana dia bisa mendapatkan salah satunya? Mencoba memasuki kota tanpa uang. Pergi ke tempat kuli dan bekerja sebagai kuli untuk mendapatkan biaya masukmu. Kedua pria itu berkata sambil mendorong Lin Fan. Hitung saja di tanganku. Seorang gadis berjubah putih muncul di hadapan Lin Fan dan di tangannya ada kristal bercahaya hijau yang sama seperti yang lainnya. Lin Fan terkejut. Apa? Mengapa gadis ini ada di sini lagi? Apakah dia mengikutinya sepanjang jalan? Meskipun dia tidak tahu apa yang sedang terjadi, mengapa membuang kesempatan ini untuk masuk? Meskipun niat wanita itu tidak diketahui, Lin Fan menganggukkan kepalanya dan bergegas masuk ke kota. Sepertinya kita memang ditakdirkan, ya. Kenapa kamu di sini? Ye Han bertanya dengan riang sambil berjalan di samping Lin Fan. Lin Fan merasa sedikit frustrasi sekarang. Apakah wanita jalang ini telah mengawasinya? Lin Fan tidak dapat memahami apa yang sedang direncanakan wanita ini, tetapi dia tahu itu pasti bukan hal yang baik, jadi dia harus tetap waspada. Minggir, sekali lagi, Lin Fan mendengar teriakan dari belakang. Namun saat menoleh ke belakang, kali ini itu adalah sekte. Mereka membawa murid-murid mereka dan berdebat dengan para penjaga mengenai biaya masuk. Tanpa uang, tidak seorang pun dapat memasuki kota. Para penjaga berteriak dengan berani. Jadi bagaimana jika orang-orang ini adalah murid dari sebuah sekte? Itu tidak berarti bahwa mereka dapat melanggar peraturan di sini. Uang apa? Apa-apaan omong kosong hijau ini? Aku tidak punya uang. Minggir, salah satu murid menjawab dengan singkat. Seorang pria parubaya yang memimpin para murid menepuk tangan para murid yang singkat dan berkata, "Teman-teman, kami adalah murid dari Sekte Seribu Naga. Tolong hargai kami, ribuan naga atau bukan, aku tidak peduli. Semua orang harus membayar untuk masuk. Kalau tidak, pergilah ke tempat kuli untuk mendapatkan uang." Kedua penjaga itu mengabaikan mereka sepenuhnya. Pria parubaya itu tampak sedikit marah sekarang. Lin Fan menghentikan langkahnya dan memperhatikan. Basis kultivasi pria parubaya ini tampaknya lumayan. Tingkat menengah surgawi yang lebih rendah. Lin Fan bertanya-tanya apa yang akan terjadi. Apakah kamu benar-benar menolak masuknya kami? Pria parubaya itu bertanya dengan dingin. Ya, tidak boleh masuk. Beraninya kamu, pria parubaya itu menyerang. Beraninya pria ini begitu kurang ajar. Mereka telah menempuh perjalanan ratusan ribu mil untuk sampai ke sini. Mereka tidak akan dihentikan di pintu masuk begitu saja. Bam!
Dipukul oleh pria parubaya itu, kedua penjaga itu terbang tanpa sedikit pun perlawanan. Kurang ajar, menagih uang untuk masuknya Sekte Seribu Naga. Wan Xiangtian mendengus dingin. Masuk. Para murid dari Sekte Seribu Naga tertawa terbahak-bahak pada kedua penjaga yang tidak bijaksana ini saat mereka masuk. Astaga, Sekte Seribu Naga adalah sekte yang dominan. Bagaimana mereka bisa dihentikan oleh sembarang orang? Tetua mereka hanya memberi muka pada orang-orang ini dengan bertanya dengan sopan. Karena mereka menolak, mereka sendiri yang harus disalahkan atas apa yang terjadi. Namun Lin Fan berdiri diam, menunggu untuk melihat apa yang akan terjadi selanjutnya. Jika kota setan mati memiliki aturan membayar biaya masuk, maka pasti ada beberapa konsekuensi jika tidak melakukannya. Kalau tidak, mengapa orang lain mau membayar dengan sukarela? Dan saat itu, aura yang hebat melesat keluar dari langit. Lin Fan mengangkat kepalanya dan terkejut. Sungguh aura yang kuat ini. Setidaknya ini jelas merupakan aura surgawi yang lebih besar. Semua orang harus mematuhi aturan untuk memasuki kota setan mati. Terdengar dari langit, suara itu terngiang sedikit menyakitkan di telinga semua orang. Sebuah tangan raksasa turun dari langit. Tangan ini seputih salju, dan rantai jaringan energi yang bersinar melingkarinya. Sungguh rantai jaringan energi, seru Lin Fan dalam hatinya. Ini adalah pertama kalinya dia melihatnya secara langsung. Namun, energi berdenyut kuat yang dipancarkan darinya tidak mungkin salah. Dan saat Lin Fan masih dalam keadaan terkejut, sekelompok orang dari Sekte Seribu Naga dipegang di tangan itu seperti anak ayam kecil yang terperangkap dalam sangkar. Tangan itu kemudian melemparkan mereka semua ke tempat kuli di kejauhan. Tangan raksasa itu kemudian menghilang, seolah-olah tidak terjadi apa-apa sama sekali. Namun, masa yang telah menyaksikan pemandangan ini tidak akan pernah melupakannya seumur hidup mereka. Orang-orang yang berada di sini untuk pertama kalinya dan mencoba menyelinap masuk ke kota setan mati semuanya bergegas kembali ke tempat kuli untuk mencari nafkah dengan patuh. Lin Fan menghela napas lega secara diam-diam. Syukurlah dia tidak menggunakan kekuatan kasar, atau dia mungkin akan mengalami nasib yang sama seperti mereka. Namun, sebelum dia menjelaskan identitas wanita ini, dia yakin dia tidak akan terlalu dekat dengannya. Ayo pergi, kata Ye Han sambil tersenyum. Melihatnya, Lin Fan tercengang. Dari mana wanita ini berasal? Dia tidak merasa gugup sedikit pun, seolah-olah apa yang telah terjadi adalah hal yang sangat biasa baginya. Memang, kota setan mati adalah kota yang berada di tepi tanah terlarang. Kota itu sangat makmur. Hanya dengan melihat sekilas sekelilingnya, Lin Fan dapat mengetahui bahwa sebagian besar orang di sana adalah seniman bela diri dengan basis kultivasi yang melekat pada mereka. Bahkan yang terlemah dari mereka semua adalah pasca surgawi. Lin Fan tidak dapat menemukan yang lebih rendah dari itu. Ini jelas merupakan kota yang terkenal dengan seniman bela dirinya. Apa kristal bercahaya hijau itu? Tanya Lin Fan. Ye Han menatap Lin Fan dan tersenyum, itu adalah mata uang kota setan mati, dan tidak dapat diperjualbelikan di tempat lain. Siapapun yang berada di kota setan mati untuk pertama kalinya harus bekerja untuk biaya masuk mereka di tempat kuli. Apakah kamu kenal dengan tempat ini? Wanita ini tampak semakin misterius dari menit ke menit. Tidak, aku tidak kenal. Hanya sekte yang mengenal tempat ini. Aku hanya pernah membawa beberapa dari mereka ke sini sebelumnya. Satu hal, jangan pernah main-main dengan keluarga Yao. Mereka bukanlah orang yang bisa disinggung begitu saja. Baiklah, kita berpisah di sini. Semoga kita bertemu lagi di masa depan. Ye Han melambaikan tangannya dan mengucapkan selamat tinggal kepada Lin Fan. Melihat Ye Han yang pergi meninggalkannya, Lin Fan sangat bingung. Apa yang sebenarnya dipikirkan wanita ini? Karena tidak dapat menemukan jawaban, Lin Fan memutuskan untuk tidak memeras otaknya lebih jauh dan hanya berkeliling kota bab 250, kentut ini beracun. Penerjemah, Lem Editor, Hites. Glory Sect, Puncak Tanpa Nama. Lin Fan telah pergi selama beberapa bulan sekarang. Puncak Tanpa Nama, yang seharusnya cukup sunyi dan sepi, kini ramai dengan kehidupan. Satu persatu, para murid berdatangan ke sana kemari dengan senyum di wajah mereka. Ini barang bagus. Tak disangka masih ada yang seperti ini. Ini hebat. Seorang murid berdiri di depan sebuah kios dan melihat barang-barang yang dipajang. Sambil menyeringai lebar, dia mengeluarkan uangnya untuk membelinya. Kakak Gong, aku sudah menjual semua permen Houghtonku di sana. Kai Ziqiao membawa kantong kecilnya dengan anak.
singa salju di tangannya. Keduanya memiliki beberapa permen yang menempel di sisi mulut mereka. Masih ada lagi dengan kakak senior Zhangmu. Ambil saja darinya, haha. Dan wanita muda yang sibuk di sini tidak lain adalah Gong Bingye. Dia merekomendasikan beberapa produk kosmetik dan kecantikan kepada murid perempuan puncak jalan. Astaga, Kai Ziqiao menyeka mulutnya dan menjilati noda permen. Sambil melompat, dia melompat ke Zhang Ergou dan menarik lengan bajunya. Kakak senior, berikan aku Halton manisan. Ini dia. Zhang Ergou sangat sibuk saat ini dan dia menyerahkan sekarung barang kepada adik perempuannya. Kai Ziqiao dengan senang hati melompat kembali ke kiosnya sambil membawa karung itu. Mengambil 2 Halton manisan dari karung itu, dia mengeluarkan papan nama kecilnya dan meletakkannya di depan kios. Dia kemudian duduk di bangku batu kecil dan mengunyah Halton manisan dengan gembira, satu untuknya dan satu untuk anak singa salju kecilnya. Jika Lin Fan kembali sekarang, dia akan benar-benar tidak percaya dengan pemandangan di depannya. Apakah ini masih puncak tanpa nama yang sama seperti miliknya? Bukankah ini lebih seperti pasar? Tetua senior Wuya telah membawa Gong Bingye ke puncak tanpa nama untuk diinterogasi. Di bawah pengawasannya, Gong Bingye tidak berani berbohong dan menceritakan semuanya apa adanya. Setelah hening sejenak, tetua senior Wuya mengalah dan mengizinkan Gong Bingye untuk tetap tinggal di puncak tanpa nama. Namun, dia tidak bisa terus menyebut dirinya sebagai istri Lin Fan. Bagaimanapun, tidak ada yang diselesaikan sampai Lin Fan kembali. Namun menurut pendapat Wuya, Lin Fan secara alami harus bertanggung jawab atas sentuhannya yang menyentuh wanita cantik ini dari atas sampai bawah. Namun, itu hanya bisa menunggu sampai dia kembali karena Wuya bertanya-tanya kemana pemuda itu pergi. Saat Gong Bingye tiba di puncak tanpa nama dan melihat keadaannya yang sunyi, otaknya mulai bergerak saat dia memikirkan sebuah rencana kecil dan mendiskusikannya dengan semua orang di sekitarnya. Otak Zhang Ergou tajam, jadi dia tentu saja orang pertama yang menyetujui rencana itu. Dan dengan otoritasnya sebagai murid besar, semua orang juga setuju. Lagi pula, saat guru tidak ada, semuanya menjadi tanggung jawab murid besar. Setelah itu, Gong Bingye mulai membawa Mi Qiongqi bersamanya ke Sekte Glory dan Kota Mo untuk mengambil barang-barang. Lagi pula, Mi Qiongqi adalah yang terkuat di sana. Dengan kehadirannya, keselamatan Gong Bingye terjamin. Dan begitu saja, puncak tanpa nama mulai ramai dengan kehidupan secara bertahap. Banyak murid dalam sekte mulai mencari puncak tanpa nama untuk meminta bantuan atas barang-barang yang ditemukan di luar sekte, dengan kompensasi yang disepakati sebelumnya. Zhang Ergou dan Kai Ziqiao sangat bersemangat dengan tugas-tugas ini. Lagi pula, mereka lebih dari senang melihat puncak tanpa nama ramai dengan kehidupan. Sedangkan Kai Ziqiao, dia bisa menikmati manisan Halton dalam jumlah tak terbatas. Kota Setan Mati. Lin Fan telah berhenti di depan sebuah toko. Ini adalah toko obat. Dengan keahliannya, Lin Fan tentu saja membawa banyak pil bersamanya. Jika dia tidak mulai menukar beberapa di antaranya dengan mata uang Kota Setan Mati, bahkan penginapan dan makanannya yang mendasar akan menjadi masalah. Tianbao Chambers. Lumayan, nama yang terdengar kuat. Sekarang Lin Fan berada di kota iblis mati, dia ingin tetap bersikap rendah hati. Setelah apa yang terjadi di pintu masuk, penguasa surgawi yang lebih agung itu pasti tinggal di kota ini. Jika ada yang salah, dialah yang akan berakhir buruk. Tamu, apakah Anda ingin membeli sesuatu? Seorang penjaga toko Tianbao Chambers sedang membolak-balik buku rekening. Saat dia melihat seseorang masuk, dia menyapa dengan senyum lebar. Saya ingin menjual beberapa pil. Kata Lin Fan, maaf tamu, kami hanya menjual pil di sini. Kami tidak membeli apapun di sana. Wajah penjaga toko itu langsung berubah cemberut karena kecewa, saat dia kembali duduk dan melambaikan tangan untuk mengusir Lin Fan. Lin Fan mengamati jalan-jalan dan mencari tempat lain. Saya ingin menjual beberapa senjata. Maaf tamu, kami hanya menjual senjata di sini. Kami tidak membeli apapun di sana. Setelah mengunjungi beberapa etalase toko, Lin Fan sangat kesal. Astaga, novel mana yang menyatakan bahwa toko-toko akan membeli barang-barang berharga seperti RPG? Bohong sekali, tak satu pun dari toko-toko ini menerima barang. Tapi sekali lagi, bagaimana dia bisa menyalahkan toko-toko ini? Lagi pula, toko-toko ini tidak bodoh sejak awal. Bagaimana mereka bisa menjamin kualitas pil yang masuk?
Lebih jauh lagi, menjual pil milik orang lain alih-alih pil buatan mereka sendiri. Mengapa mereka melakukan itu? Tapi sudahlah, lupakan saja. Karena tidak ada yang mau membeli apapun darinya, Lin Fan tidak punya pilihan. Yang Mulia harus melakukan perampokan sekali lagi. Lin Fan kemudian berjalan-jalan di jalan, dengan santai mencari target yang bagus. Ah, gadis muda, maukah kau menjadi pasanganku? Hehehe, suara tawa jahat terdengar di telinga Lin Fan. Tanpa harus melihat ke sumber suara, Lin Fan yakin bahwa pemilik suara itu pasti sangat tidak tahu malu. Menuju ke arah suara itu, Lin Fan menemukan seorang pemuda dengan beberapa antek di belakangnya. Mereka telah bertemu dengan seorang seniman bela diri wanita dan menggodanya. Lin Fan mengamati dengan saksama. Peri celestial level bawah. Lumayan, lumayan. Dengan basis kultivasi seperti itu, usaha Lin Fan pasti akan berhasil. Namun pakaian pemuda itu membuat Lin Fan ragu sejenak. Meskipun dia berpakaian sederhana, lambang 5 cakar di punggungnya memang menimbulkan sedikit masalah. Sepertinya pria ini berasal dari keluarga Yao. Meskipun Lin Fan tidak tahu sepenuhnya apa yang mampu dilakukan keluarga Yao, dia tahu bahwa tangan raksasa di pintu masuk itu pasti berasal dari keluarga Yao. Bagaimanapun, kota setan mati tidak memiliki kekuatan lain selain keluarga Yao. Oleh karena itu, tidak sulit untuk menebak sumber tangan raksasa itu. Meskipun seniman bela diri wanita yang digoda oleh pemuda ini jauh lebih tangguh daripada pria itu sendiri, dia tidak berani membalas. Pemuda itu hanya terkekeh jahat sambil mencari target baru. Seniman bela diri lain di daerah itu juga meringkuk dalam diam di depan lambang di pakaiannya. Lin Fan mengikuti di belakang pria ini dan mengamatinya sepanjang jalan. Astaga, bukankah pakaian pria ini mewah? Pakaiannya dipenuhi dengan lambang 5 cakar dari kepala sampai kaki. Seolah-olah dia takut tidak ada yang akan mengenalinya. Kalian semua tunggu di luar. Aku akan buang air. Yao Wuxi melambaikan tangan kepada antek-anteknya. Ya, benar. Lebih jauh, jangan mendekat sekarang. Ya, Tuan Muda, kesempatan itu ada di sini. Setelah mengikuti pria ini cukup lama, Lin Fan sangat gembira sekarang. Ini adalah kesempatan yang telah dia tunggu-tunggu, ketika pria ini akhirnya sendirian. Hehehe, saatnya buang air. Yao Wuxi terkekeh sambil melepas celananya dan berjongkok dengan gembira, menggelengkan kepalanya karena gembira. Meskipun Yao Wuxi adalah sampah tak berguna dari keluarga Yao, tapi memangnya kenapa? Dia masih bisa bersenang-senang di kota. Menggunakan sembunyi-sembunyi, Lin Fan juga masuk ke toilet. Melihat orang ini berjongkok dengan gembira, Lin Fan juga sangat gembira. Target bagus, target bagus. P.O.T. Wajah Yao Wuxi memerah saat kentut yang panjang dan memekakkan telinga dengan nada yang sangat tinggi. Terdengar, ini adalah nada yang sempurna. Asap kuning mengelilingi seluruh toilet dari atas ke bawah. Itu, bagus, Yao Wuxi mengeluarkan wajah mabuk kenikmatan. Itu sangat nyaman. Sedangkan Lin Fan yang baru saja meregangkan tubuh dan hendak menyerang, wajahnya berubah menjadi ekspresi tidak percaya. Kentut ini, beracun, nyaring.